menyeruak kabar tak sedap. Ratusan merek obat dipalsu di pasaran. Jenisnya bermacam-macam. Obat dan jamu palsu masih saja banyak ditemukan di pasaran. Dan masih saja banyak warga yang menjadi... Ironisnya, limbah obat ini sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar rumah sakit. Anda tak perlu terkejut bila ternyata sebagian obat ilegal ini berasal dari tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Menelusuri peredaran obat palsu di Pasar Pramuka, Jakarta Timur ternyata cukup berliku. Tak ada satupun penjual yang bersedia buka mulut seperti apa jalur perdagangan obat ilegal di Pasar Pramuka. Di salah satu kios, seorang bos pengumpul obat bekas sedang memasok dagangannya. Tangan-tangan terampil ini cukup merapikan lembar demi lembar obat-obatan ini dari kantong plastik miliknya. Di Brebes, Jawa Tengah, 16 karung yang berisi obat pereda rasa nyeri ditemukan di dua tempat yang berbeda. Bulan lalu, jajaran kepolisian Resort Jakarta Pusat berhasil menangkap salah satu jaringan pembuat obat palsu. Bulan Mei 2007, ribuan obat-obatan impor kadaluarsa disita polisi di Surabaya Utara. Di bulan yang sama, aparat juga menyita puluhan ribu label obat palsu, termasuk mesin pembuat kemasan di Jember. Beginilah kondisi tempat pembakaran sampah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta yang berisi limbah farmasi. Sejumlah plastik bekas infus dan botol kimia berserakan, bercampur dengan sampah non-organik seperti botol bekas air mineral dan plastik. Para pemulung ini menjual segala jenis obat, botol, suntikan maupun botol infus kepada pengepul. Dari tangan pengepul, pebisnis obat palsu mengemas dan mengisi ulang limbah-limbah itu menjadi layaknya obat sungguhan. Bagaimanakah prosesnya? Obat kadaluarsa ini misalnya dihapus tanggal batas kadaluarsanya lalu disablon ulang menjadi seolah masih layak konsumsi. Untuk jenis obat-obatan cair atau injeksi palsu, biasanya dibuat dengan cara mengganti label atau kemasannya. Praktek ini bertujuan mengelabui konsumen atau pasien seolah-olah obat injeksi bermutu tinggi karena mereknya terkenal. Cara ketiga adalah mendaur ulang sampah-sampah rumah sakit menjadi obat palsu. Caranya, botol infus atau cairan suntikan kosong diisi air. Atau mengganti isi serbuk injeksi dari serbuk murah menjadi mahal. Jeffrey, pembuat obat palsu yang kami temui mengaku tak sulit membuat obat palsu ini. Pertama, ia membeli bahan baku yang sudah berupa obat pabrikan. Langkah selanjutnya adalah menghapus label obat yang tertera dengan sebuah cairan kimia. Jeffrey pun membubuhkan merek baru ke kemasan obat yang sudah bersih. Tak sampai 1 menit, satu strip obat telah berganti merek. Setelah merek selesai dicetak, Jeffrey tinggal membuat kardus kemasan dan mencetaknya. Dengan peralatan sederhana seperti ini, satu hari Jeffrey bisa mengubah hingga 1.600 strip obat yang kemudian akan segera ia pasarkan sebagai obat dengan merek ternama. Campuran kunyit, jahe, beras kencur dengan sedikit pereda nyeri tersebut lalu dimasukkan ke dalam kapsul. Untuk kemudian digabungkan dengan obat-obatan seperti antibiotik, obat tidur, serta obat-obatan jenis lain dalam kantung kecil semacam ini. Banyak masyarakat yang membeli obat setelan ini di toko obat karena dianggap dapat menyembuhkan. Padahal efek menyembuhkan tersebut berasal dari sugesti dan sedikit pereda nyeri yang dibubuhkan. Dari aspek medis, penggunaan obat palsu jelas membawa dampak serius bagi penderita penyakit tertentu. Salah-salah mengkonsumsi
mengkonsumsi obat palsu bisa menyebabkan kematian. Misyani, warga Jalan Muria, Kota Malang, diduga tewas setelah keracunan obat sakit kepala. Jasad Misyani pertama kali ditemukan oleh suaminya Mahfud di kamar tidurnya dalam posisi tergeletak tidak bernyawa dan mengeluarkan darah dari telinga. Dari hasil olah TKP polisi, di samping jenazah korban ditemukan beberapa bungkus puyer jamu sakit kepala. Dari pemeriksaan tim forensik, kematian korban diduga akibat keracunan bahan kimia.